data center sekeliling, terus menuju ke atas suara tadi yang paling besar suaranya. Ternyata kisah ini adalah ketika aku bertiga dengan teman-temanku kala SMA, di mana kami bertiga kebetulan pas hari liburan sekolah, dan ketiga-tiganya aku dan teman-temanku pada ada acara, sehingga pada akhir liburan seperti biasanya bila liburan kami bertiga sepertinya ada yang hilang bila tidak camping, tidak kemah. Untuk itu ketika liburan akan selesai, malah masih tersisa 2 hari, tak kusia-siakan dengan temanku si Wewek dan si Hakam untuk camping. Rencananya adalah di suatu daerah yang biasa orang sebut Kopeng, di mana ada areal yang biasanya dipakai untuk anak-anak SMA ketika liburan untuk berkemah. Untuk itu kami bertiga bersiap-siap, udah mumpung masih ada waktu sehari, yuk kita camping. Maka persiapan segera dimulai karena juga hari sudah sangat akan menjelang sore. Kami berangkat menuju ke Kopeng, di mana masih sore hari. Tentunya sampai di sana ya mungkin masih tetap sore karena tidak begitu jauh dari kota lokasi kami. Kami bertiga terus menuju ke lokasi tempat perkemahan. Sampai di sana menjelang malam, menjelang surup kalau istilah Boso Jawa nih. Ketika datang sampai sana, harapan kami masih ada yang tersisa dari anak-anak sebaya kami. Ternyata sudah banyak yang kosong. Semuanya sudah pada pulang karena tahu bahwa liburan sudah mau berakhir dan tentunya perlu adakan refresh untuk persiapan sekolah 1 hari lagi. Karena sudah sepi untuk itu dan hari menjelang petang, kami bertiga sepakat untuk berkemah saja di suatu tempat di lereng, di mana tempat itu memang sepertinya tidak pernah dipakai oleh teman-teman sebaya untuk camping di situ. Untuk itu kita langsung mendirikan tenda, pasang pasak
Wahahaha. Namun ketika pemasangan tenda sudah hampir selesai, tiba-tiba di balik rerembunan muncul nenek-nenek berambut putih dan bongkok membawa tongkat dan membawa seonggok kayu. Mungkin nenek ini sedang mencari kayu bakar untuk keperluan di rumahnya. Beliau menyapa, le, basa Jawanya gitu. Le, ojo camping ning kono, bahaya. Kuwi engko nek bengi banyune deres. Duer. Bertiga kami mendengarkan dan yang menjawab saya. Nggih, Mbah, matur suwun nggih, saya jawab demikian. Akhirnya kutawarkan sama teman-temanku, yuk kita ganti. Ketika nenek berambut putih itu memberitahu ke kita, beliau menunjuk satu tempat. Jangan di situ saja. Le, ojo ning kono wae. Akhirnya perdebatan terjadi. Aku tidak didukung oleh dua temanku, si Wewek maupun si Hakam. Ora sah, ora popo, ndi ora ana banyune. Enggak usah, tidak apa-apa. Mana tidak ada air? Memang di situ tidak ada air. Akhirnya perdebatan sengit terjadi. Untuk itu aku teringat pada orang tuaku. Bapakku mengatakan, yen kowe camping kemah munggah gunung le, sopo wae sing ngandani kowe ning kono gugu. Maksudnya adalah, nak, kalau kamu camping atau naik gunung atau kemana saja, begitu ada sesepuh di situ bilang apapun kamu turuti. Untuk itu ketika perdebatan sengit, akhirnya aku hanya ingin pindah, namun kedua temanku tidak. Kucabuti pasak-pasak itu semuanya. Akhirnya kedua temanku, Wewek dan Hakam, pun ikut membantu pindah di suatu tempat di mana aku mengatakan ke teman-temanku tadi yang ditunjuk ini sudah di sini saja. Akhirnya kita dirikan lagi walaupun hari semakin gelap. Akhirnya malam pun tiba. Malam yang mencekam di mana hanya kami bertiga dengan satu tenda, dengan suara angin yang begitu kencang serta suara hewan-hewan di pegunungan yang terdengar begitu sepertinya sangat menakutkan. Biasanya kalau camping kita ramai, banyak tenda-tenda, banyak suara anak-anak sebaya yang bercandaria ketika malam, baik membakar apapun, makanan ataupun apa aja, gitaran, dan semuanya kita lakukan dengan bersendaguro. Tapi kali ini keheningan yang ada. Wah, tahu gitu tadi pulang saja ya, si Wewek berkata demikian. Hakam pun mengiyakan. Aku hanya bilang, wis kadung, sudah terlanjur, sudah, kita hadapi aja sehari, besok pulang. Maka terdengar dari kejauhan suara petir yang menyambar. Akhirnya hujan turun dan terdengar dekat sekali suara petir menggugah. Buer.
hujan deras. Hujan deras hanya sebentar. Setelah itu reda, gerimis. Sepertinya suasana pada malam hari itu benar-benar membuat bulu kudukku merinding. Tidak pernah seperti hari-hari biasanya ketika camping. Hari ini betul-betul suasananya beda. Suasananya benar-benar suasana yang wingit. Tidak ada suara apapun kecuali hewan di luar, hewan-hewan malam, dan juga suaranya pohon yang mendayu-dayu kena angin. Rimbunan ketika kita buka pun sudah gelap, tidak ada apa-apa. Wis ndonga wae, aman sampai esuk-esuk. Kami mulai jam 7 sehabis isya, jam 8, jam 9, jam 10 tidak ada yang bisa tidur. Pelola-pelulu dan tidak bercandaria, hanya terbengong melihat atap dari tenda yang kita bikin, yang kita dirikan tadi, sembari melihat lampu ting yang kita bawa, yang kita cantolkan. Pukul 11 lewat, tibalah pukul 12 malam. Toang, terdengar suara gemuruh di seputarnya. Kita kaget, suara gemuruh. Apa itu ya? Suara apa itu? Yuk kita tengok. Si Wewek dan si Hakam sudah enggak usah cari perkara saja. Namun aku pengen tahu apa. Ku ambil tasku, ku ambil senter, aku keluar. Akhirnya kedua temanku pun ikut. Ada suara apa ini? Gemuruh yang tadi nggak ada. Terus kita senter sekeliling, terus menuju ke arah suara tadi yang paling besar suaranya. Ternyata adalah di situ air besar bergulung-gulung yang tadi rencana kita jadikan tempat mendirikan kemah itu penuh dengan air yang sangat deras, mengerikan, betul-betul mengerikan. Bahkan suara daripada hutan itu pun hilang, kalah dengan suaranya derasnya air ini. Alhamdulillah. Aku berkata demikian. Akhirnya si Wewek dengan si Hakam merangkul aku. Bertiga kita merangkul. Sudah jadi apa kita seandainya tidak menuruti katamu? Bukan kataku. Saya bilang demikian. Itu adalah tadi si nenek bongkok berambut putih yang memberitahu ke kita untuk pindah dari lokasi itu. Sungguh ini suatu hal yang tidak pernah aku lupakan sampai saat ini. Ketika aku bercerita ini pun bulu kudukku merinding, terngiang-ngiang terus. Betapa kita diberikan petunjuk oleh seorang nenek yang aku heran setelah aku ingat-ingat ketika kami barusan sebentar saja terjadi perdebatan. Ku tengok yang saat itu tadi sore itu nenek itu sudah tidak ada. Jadi aku berpikir,
nenek bongkok ini siapa? Dalam hati aku berpikir, terima kasih. Alhamdulillah ya Allah, masih diberikan keselamatan. Ku ingat kembali kata-kata orang tuaku. Ketika aku dimanapun selalu terjadi perdebatan dengan teman-temanku. Ketika ada hal yang hampir-hampir mirip seperti ini. Bahkan apapun, membuang sampah pun ada yang mengingatkan. Untuk itu, semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Akhirnya setelah kejadian air ombak yang menderu-deru tadi turun dari atas, kita masuk ke kemah dan bisa tertidur pulas hingga pagi. Dan akhirnya tidak berlama-lama lagi, tanpa mandi, tanpa apapun, kita ringkes semuanya, kita pulang. Tunggu cerita dari Mas Horizon de Costa selanjutnya. Selamat malam, salam hororisasi.